Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai kombinatorik. Kalian tahu nggak apa sih kombinatorik itu? Nah, kombinatorik adalah salah satu cabang dari matematika yang berfungsi untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi. Apa sih mengenumerasi? Mengenumerasi itu adalah menghitung satu persatu dari semua kemungkinan susunannya. Nah, contohnya nih, contoh dari kombinatorik. Yang pertama, ketika kalian ingin menentukan password. Nah, password itu kan terdiri dari angka maupun huruf. Nah, prinsip kombinatorik ini bisa kalian gunakan dalam menentukan password tersebut. Yang kedua, ketika kalian akan memilih pemain sepak bola. Nah, misalkan nih, di dalam suatu kampung yang terdiri dari 20 orang laki-laki, akan dipilih 11 orang untuk bermain sepak bola. Nah, prinsip kombinatorik ini bisa dipakai untuk memilih 11 orang pemain tersebut. Lalu, apa sih prinsip-prinsip dasar kombinatorik? Nah, prinsip dasar kombinatorik ada 3. Yang pertama, prinsip penjumlahan. Yang kedua, prinsip perkalian. Dan yang ketiga, prinsip inklusi-eksklusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketiga prinsip tersebut. Kita bahas terlebih dahulu mengenai prinsip penjumlahan. Nah, kalian tahu nggak prinsip penjumlahan? Kita misalin dalam suatu himpunan A terbagi dalam himpunan bagian A1, A2, A3 sampai AN, maka jumlah unsur dari himpunan A akan sama dengan jumlah semua unsur yang ada pada himpunan bagian dari A. Berarti jumlah unsur dari himpunan A ini sama dengan jumlah unsur dari himpunan bagian dari A. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Seorang pelatih tari mengajar siswa kelas 3, 4, dan 5. Jika siswa kelas 5, 3 berjumlah 20 orang, kelas 4 berjumlah 25 orang, dan kelas 5 berjumlah 21 orang, maka berapakah banyak siswa yang dilatih? Kita gunakan konsep prinsip penjumlahan. Kita jumlahkan siswa kelas 3-nya 20 dijumlahkan dengan kelas 4-nya 25 dan kelas 5 21 sama dengan 66 orang. Kemudian yang kedua adalah mengenai prinsip perkalian. Nah, di dalam prinsip perkalian ini kita misalkan nih dalam sebuah prosedur akan dicari dalam 2 penugasan. Nah, otomatis kalau 2 penugasan kan ada 2 cara kan. Nah, penugasan yang pertama dilakukan dalam N1 cara dan penugasan yang kedua dilakukan dalam N2 cara. Kemudian setelah tugas pertama dilakukan dan tugas kedua dilakukan, kita jumlahkan nih. Maka dalam mengerjakan prosedur tersebut terdapat N1 kali N2 cara. Nah, sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Password untuk login panjangnya 4-5 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf, besar maupun kecil, tidak dibedakan, atau angka. Berapa banyak password yang dapat dibuat untuk login? Nah, kira-kira kalian bisa nggak ngerjain contoh tersebut? Cukup mudah. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu banyaknya karakter, banyaknya huruf. Kan dari A sampai Z kan berjumlah berapa? 26. Terus banyaknya angka, kan banyaknya dari 0 sampai 9, jumlahnya 10, 26 dan 10. Berarti jumlah karakter 26 ditambah 10. Jadi terdapat 36 karakter. Nah, kemudian kita akan
menghitung nih panjangnya 4. Nah, yang panjangnya 4 untuk password yang panjangnya 4 kita bisa hitung dengan cara ini jumlah dulu karakter 36 dikali 36 dikali 36 dikali 36 atau sama dengan 36 pangkat 4. Berapa hasilnya? 1.679.616. Nah, kemudian untuk yang passwordnya panjangnya 5. Ini kan dari 4 sampai 5, otomatis kan cuma 4 sama 5. Jadi 36 kali 36 kali 36 kali 36 dikali 36 sama dengan 36 pangkat 5. Berapa hasilnya? 60.466.176. Nah, yang ditanyakan, berapa banyak password yang dapat dibuat untuk login? Berarti banyaknya password itu 36 pangkat 4 dijumlahkan 36 pangkat 5. Atau sama dengan, ini dijumlahkan ini hasilnya 62.145.792. Nah, tentang prinsip inklusi eksklusi, kalian tahu nggak sih apa prinsip inklusi eksklusi? Jadi, prinsip inklusi eksklusi adalah banyaknya anggota himpunan gabungan. Himpunan gabungan dari apa? Dari himpunan A dan himpunan B. Jadi, himpunan gabungan A gabung B itu apa sih? Yaitu himpunan tersebut akan dikurangi dengan banyaknya anggota di dalam irisannya. Himpunan A dengan himpunan B akan dikurangi dengan himpunan di dalam irisannya. N A irisan B. Contohnya seperti ini. Dalam prodi matematika, terdapat 100 mahasiswa yang mengambil makul matematika diskrit, 175 mahasiswa yang mengambil makul riset operasi, dan 75 orang mengambil makul keduanya. Lalu berapakah mahasiswa yang mengambil makul matematika diskrit, riset operasi, atau kedua-duanya? Nah, ini kita bisa selesaikan dengan metode dari prinsip inklusi eksklusi. Kita misalkan A adalah banyaknya mahasiswa yang mengambil diskrit. Nah, banyaknya berapa? Terdapat 100 mahasiswa. Lalu B adalah mahasiswa yang mengambil riset operasi. Banyaknya 175 mahasiswa. Nah, dari sini kita bisa menghitung berdasarkan data yang sudah kita peroleh bahwasanya mahasiswa yang mengambil makul matematika diskrit, riset operasi, atau keduanya berapa? Menggunakan N A gabung B sama dengan NA plus NB min NA irisan B. NA nya berapa? 100 ditambah NB 175 dikurangi NA irisan B. NA irisan B berarti yang mengambil makul keduanya kan irisannya, kurangi 75. Berapa? Di jumlah mahasiswanya terdapat 200 mahasiswa. Prinsip tersebut tadi adalah prinsip perhitungan. Nah, di dalam kombinatorik juga ada yang namanya permutasi dan kombinasi. Seperti yang pernah kita pelajari waktu kita SMP dan SMA tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi apa sih? Permutasi adalah susunan yang dibuat dengan memperhatikan urutan.
urutan. Nah, dengan P, N, R adalah N, N-1, N-2, sampai N-R plus 1. Atau bisa kita jelaskan lagi dengan N faktorial dibagi N-1 faktorial. Kita ambil contoh. Contohnya ya, misalkan S sama dengan PQR. Berapa cara yang mungkin bisa kita susun dua huruf sehingga tidak ada urutan yang sama. Tidak ada. Nah, kalau misal kita mau cara manual, berarti kan tinggal kita, ini kan ada PQR. Berarti kalau secara manual kita menggunakan PQ, PR, QP, QR, RP, RQ. Berarti ada berapa cara? 6 cara. Kita gunakan permutasi. P, berapa sih anggota dari S? PQR 1, 2, 3. 3, kita akan susun 2 huruf. 2 kan R-nya. Berarti N faktorial 3 faktorial per N min R. N min R. Berarti 3 min 2 faktorial. Berarti berapa? 3 faktorial per 1 faktorial. Sama dengan 3 kali 2. 6 cara. Mohon maaf tadi ini N faktorial per N min R faktorial. Kemudian yang kedua adalah kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Nah, ini berbeda dengan permutasi yang tadi ya. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Untuk C, simbol dari kombinasi itu C dari N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikalikan R faktorial. Nah, kita ambil contoh. Terdapat 10 orang yang lulus seleksi perusahaan. 10 orang lulus perusahaan. Namun kebutuhan perusahaan cuma 5 orang. Lalu berapa cara yang dilakukan perusahaan untuk memilih 5 dari 10 orang yang lulus seleksi. Nah, jadi dari sini kita bisa menjawab menggunakan aturan kombinasi bahwasanya kita misalkan N. N adalah banyaknya orang yang lulus seleksi 10, terus R banyaknya peserta yang akan terpilih masuk ke dalam perusahaan 5 orang kan. Lalu gunakan aturan kombinasi dengan N10 R5 sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan
10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial, 5 faktorial, coret-coret, 5, 4, 3, 2, 1, coret-coret. Nah, kita kalikan 3 kali 2 kali 7 kali 6 menghasilkan 252 cara. Jadi banyaknya cara perusahaan untuk memilih 5 orang dari 10 orang yang lulus seleksi adalah 252 cara. Terdapat beberapa soal tentang kombinatorik. Sekarang kita coba untuk mengerjakannya. Yang pertama, terdapat 5 pasang suami istri yang berada di dalam sebuah ruangan. Berarti terdapat 10 orang kan? Kan 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, itu suami istri. Berapa banyak cara memilih 4 orang jika A. terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, yang B terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan dengan syarat tidak dapat pasangan suami istri. Berarti yang B ini random, tidak harus pasangan suami istri yang berada di dalam ruangan. Terus yang C harus terdapat laki-laki. Nah, kita jawab dulu yang A. Ini kita bisa mengerjakan menggunakan konsep kombinasi. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Artinya dari 5 pasang dengan C, 5 pasang yang terdiri dari 2 laki-laki, terus kalikan C yang terdiri dari 5 pasang suami istri yang akan kita pilih 2 perempuan. Itu 5 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan maka kita hasilkan 10 dikali 10, 100 cara untuk memilih yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian yang B terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan dengan syarat tidak dapat pasangan suami istri. Maka dari itu C 5 akan kita pilih 2, terus dikalikan tidak mendapat pasangan suami istri. 2 laki-laki 2 perempuan berarti kan terdapat 2 pasang kan harusnya. Berarti C 5 min 2 ini 2 sama dengan 5 faktorial per dikali 3 faktorial per kali berarti terdapat 30 cara untuk memilih yang B. Kemudian yang C harus terdapat laki-laki. Maksud dari harus terdapat laki-laki berarti artinya pilihannya bebas. Nanti kalau pilihannya udah bebas kita kurangi dengan perempuannya. Maka dari itu bisa kita dapatkan C 10. 10 kan jumlah orangnya 10, kita akan pilih 4 dikalikan C 5 pasang dengan kita pilihan 4. Maka bisa kita dapatkan 10 faktorial per 6 faktorial 4 faktorial dikali 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial sama dengan 10, 9, 8, 7, 6 faktorial per coret 4, 3, 2, 1 dikalikan 5. Kita dapatkan
10 kali 3 30, kali 7 210, dikalikan 5 sama dengan 1050 cara. Nah, sekian mengenai video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.